Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 10 pengumuman penting bagi yang masuk SK nominasi PIP tahun 2023. Jadi ada SK pemberian PIP ini bagi siswa-siswi yang sudah memiliki rekening simpel yang aktif ya. Dan ada juga yang namanya SK nominasi penerima PIP tahun 2023. Jadi mereka ini siswa-siswi yang baru mendapatkan bansos PIP di tahun ini dan masih belum memiliki rekening simpel yang aktif ya. Maka segera lakukan ini sampai tanggal ini. Jika tidak, maka siap-siap akan dicabut bantuan PIP-nya. Wah, ini ancaman yang sangat luar biasa ya. Jangan sampai bantuan PIP-nya ini terbuang sia-sia kembali ke kas negara. Bagi siswa-siswi yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP di tahun 2023 ini. Nah, kira-kira apa ya yang harus segera dilakukan dan sampai tanggal berapa? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silahkan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang 10 pengumuman penting bagi yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP tahun 2023. Segera lakukan ini sampai dengan tanggal ini. Jika tidak, maka siap-siap akan dicabut bantuan PIP-nya. Nah, sahabat itu perlu dicatat dalam penyaluran bantuan PIP ini ada 2 SK. Yang pertama adalah SK pemberian PIP. Ini dikhususkan bagi mereka yang sudah memiliki rekening simpel yang aktif. Dan informasi-informasi yang kita sampaikan di video-video sebelumnya itu adalah bagi mereka yang masuk ke dalam SK pemberian PIP. Jadi mereka tidak perlu melakukan aktivasi rekening simpel lagi ya sahabat, karena sudah memiliki rekening simpel yang aktif. Kemudian SK yang kedua adalah SK nominasi penerima PIP tahun 2023. Jadi yang berisi SK tersebut siswa-siswi yang belum pernah mendapatkan bansos PIP yang harus melakukan aktivasi rekening simpelnya. Atau siswa-siswi tersebut sebelumnya pernah menerima bantuan PIP, namun di SK saat ini rekeningnya berbeda. Jadi mereka harus melakukan aktivasi rekening simple, rekening yang baru. Jadi seperti itu ya sahabat itu. Nah, di sini ada 10 pengumuman penting yang harus saya sampaikan tentunya terkait dengan SK nominasi penerima PIP tahun 2023 ini. Yang pertama, SK nominasi penerima PIP tahun 2023 dan data penerima PIP dapat diunduh melalui laman web aplikasi SIP Pintar yaitu pip.kemdikbud.go.id oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota, kantor cabang dinas, dan satuan pendidikan. Kemudian pengumuman yang kedua, peserta didik yang tercantum dalam lampiran SK nominasi penerima PIP tahun 2023 merupakan peserta didik kelas akhir pada data Dapodik yang merupakan hasil pemadanan data antara peserta didik yang ada di dalam DTKS dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi yang kedua ini ya, pengumuman kedua, jadi yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP ini adalah mereka yang berada di kelas akhir juga, dan mereka juga tercatat di dalam DTKS dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Namun di tahap-tahap sebelumnya si siswa tersebut belum pernah menerima bansos PIP atau menerima bansos PIP, namun rekening saat ini dengan rekening yang lama itu berbeda ya sahabat itu.
Kemudian pengumuman yang ketiga, proses pembuatan rekening atas nama masing-masing peserta didik dilakukan oleh bank penyalur secara kolektif atau massal. Akan selesai paling lambat tanggal 31 Maret tahun 2023. Jadi proses pembuatan rekening itu dilakukan oleh bank penyalur, yaitu dari Bank BNI, BRI, dan mungkin khusus wilayah Aceh adalah Bank BSI. Ini dilakukan secara kolektif oleh pihak bank tersebut dan akan selesai paling lambat tanggal 31 Maret tahun 2023. Kemudian pengumuman yang keempat, proses aktivasi rekening dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 April tahun 2023 sampai dengan 30 Juni tahun 2023. Jadi setelah pihak bank ini membuatkan rekening atas nama si siswa, si penerima yang masuk ke dalam SK nominasi ya. Berikutnya si siswa melakukan aktivasi rekening simple atas rekening yang sudah dibuatkan oleh pihak bank tadi dan bisa dilakukan per tanggal 1 April tahun 2023 hingga tanggal 30 Juni tahun 2023 ya sahabat YouTube. Kemudian pengumuman yang kelima, peserta didik yang tercantum dalam lampiran SK nominasi wajib melakukan aktivasi rekening pada masa aktivasi yang telah ditentukan pada poin 4 tadi, yaitu dari tanggal 1 April hingga tanggal 30 Juni tahun 2023. Jadi ada kesempatan April, Mei, Juni ya, jadi 3 bulan sahabat itu. Kemudian pengumuman yang keenam, aktivasi rekening simple dilakukan secara langsung oleh peserta didik atau orang tua atau wali penerima PIP, atau dapat dilakukan secara kuasa oleh penerima kuasa, yaitu kepala satuan pendidikan yang bersangkutan di bank penyalur. Ketentuan atau tata cara aktivasi rekening tercantum pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksana PIP. Kemudian pengumuman yang ketujuh, peserta didik yang telah melakukan aktivasi rekening pada masa aktivasi sebagaimana tersebut pada poin 4 tadi, yaitu dari tanggal 1 April hingga 30 Juni tahun 2023, maka selanjutnya dapat ditetapkan sebagai penerima PIP yang tercantum dalam SK pemberian PIP. Dana PIP akan disalurkan kepada peserta didik yang ditetapkan sebagai penerima PIP dalam SK pemberian PIP. Jadi setelah bank membuatkan rekening secara massal, kemudian siswa melakukan aktivasi rekening simpelnya hingga tanggal 30 Juni, maka si siswa tersebut akan masuk ke dalam SK pemberian PIP. Nah, proses masuk atau proses penyaluran dana PIP ya tergantung yang ada di dalam tanggal SK pemberian PIP tersebut. Jadi jangan disalahartikan nanti setelah melakukan aktivasi rekening simple, dana PIP langsung masuk dan bisa langsung dicairkan. Jadi tidak ya sahabat itu. Kemudian pengumuman yang ke-8, peserta didik yang tidak melakukan aktivasi rekening simple sampai batas waktu yang telah ditentukan pada poin 4 tadi, yaitu hingga tanggal 30 Juni tahun 2023, maka akan dibatalkan sebagai penerima PIP atau bantuan PIP-nya akan dicabut ya sahabat itu. Kemudian pengumuman yang ke-9, bank penyalur PIP untuk SMA, SMK, SMALB adalah Bank Negara Indonesia atau Bank BNI. Dan untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SDLB, SMPLB, paket A dan juga paket B adalah Bank BRI. Kemudian pengumuman yang terakhir, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota, kantor cabang dinas dan satuan pendidikan agar aktif memantau dan mendorong pelaksanaan aktivasi rekening agar tertib dan lancar di wilayah masing-masing. Yang terakhir tentunya satuan pendidikan agar berkoordinasi lebih awal dengan bank penyalur terdekat untuk kelancaran proses aktivasi rekening simpelnya. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube, 10 pengumuman penting bagi yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP tahun 2023.
Segera lakukan aktivasi rekening simpelnya di bank penyalur tentunya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2023. Apabila lebih dari tanggal 30 Juni tahun 2023, maka siap-siap bantuan PIP-nya akan dicabut ya sahabat hidup. Oke, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video terbaru dari channel Diari Bansos berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.